Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanifatul Umaroh, NIM 23060090013, Program Studi Tadris IPA kelas 5B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikulturalisme dalam perspektif pendidikan Islam. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Dan yang keempat, pendidikan multikultural dalam perspektif pendidikan Islam. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan multikultural. Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar pendidikan yang memperdebatkannya. Namun dengan demikian, bukan berarti bahwa definisi pendidikan multikultural tidak ada atau tidak jelas. Sebetulnya, sama dengan definisi pendidikan yang penuh dengan penafsiran antara satu pakar dengan pakar lainnya di dalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural. Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman budaya. Menurut James Bank, bagaimana dikutip Khairul Mahmud, mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan atau anugerah Allah sunatullah. Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleransi dan juga semangat egaliter. Secara terminologis, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan penuh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pengertian tersebut tentunya mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan karena pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. James Bank menjelaskan 5 dimensi yang harus ada dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum atau content integration, yang di dalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. Yang kedua, konstruksi ilmu pengetahuan atau knowledge construction, yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada. Yang ketiga, pengurangan prasangka atau prejudice reduction, yang lahir dari interaksi antar keragaman dalam kultur pendidikan. Yang keempat, pedagogik kesetaraan manusia, yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. Dan yang terakhir, pemberdayaan kebudayaan sekolah. Nah, hal kelima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultural, yaitu agar sekolah menjadi elemen pengentas sosial dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan. Materi yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan multikultural, prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuannya adalah prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nah, asumsi dasar dari prinsip ini adalah bahwa proses pendidikan adalah untuk merealisasikan hak asasi manusia. Manusia mempunyai karakteristik kebebasan berpendapat, kemauan untuk memilih, dan memutuskan tingkah lakunya sendiri. Kebebasan manusia meliputi berbagai dimensi seperti kebebasan beragama, berbuat, mengeluarkan pendapat, memiliki, berpikir, berkreasi, dan lain sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bubul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian, pendidikan multikultural mendasarkan acuan pedagogiknya pada prinsip persamaan derajat yang berdasarkan kesetaraan manusia. Dengan demikian, diakui adanya prinsip kesetaraan individu, antar bangsa, antar budaya, antar agama, dan sebagainya. Pedagogi kesetaraan tidak mengakui akan perbedaan-perbedaan artifisial yang telah dibuat oleh manusia di dalam sejarah kehidupannya. Pedagogi kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat.
Sementara dalam perspektif pendidikan Islam, bahwa visi pendidikan Islam berwawasan universal dan global. Islam juga tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan asal-usul daerahnya. Visi ajaran Islam ditujukan untuk menciptakan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Prinsip pendidikan multikultural selanjutnya didasarkan atas prinsip pendidikan sebagai pelestari kebudayaan. Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis, maka dalam konteks ini pendidikan memfungsikan dirinya sebagai wacana interaktif antara manusia dan masyarakat serta lingkungannya. Wacana tentang manusia semacam itulah acuan pengembangan pendidikan perspektif multikultural. Kemudian, sebagai konsep yang berkaitan dengan humanisme, pendidikan multikultural menerapkan prinsip pluralisme sebagai konsekuensi logis bagi hakikat manusia. Artinya, manusia selalu bersama dengan segala perbedaan-perbedaan dan keragaman. Pluralisme budaya bukanlah suatu yang given, tetapi merupakan proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran strategis untuk mengembalikan cara berpikir dan sikap peserta didik ke dalam tataran yang mengerti dan memahami pluralitas masyarakat. Yang ketiga, tujuan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, baik konsep pendidikan multikultural maupun pendidikan Islam memiliki dua pengembangan kemasyarakatan dan individual. Tujuan pendidikan multikultural berorientasi kemasyarakatan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik untuk sistem pemerintahan yang demokratis. Ia juga berorientasi kemasyarakatan, kenegaraan, mencakup hubungan pendidikan dan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara di era global multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan agar terciptanya bangsa yang memiliki integritas yang tinggi, bangsa maju, berperadaban, disegani oleh bangsa lain dalam framework global multikultural. Di Indonesia, tujuan tersebut selanjutnya bisa diwujudkan dengan pengembangan pada dimensi individual yang diproyeksikan dengan konsep manusia Indonesia cerdas, yaitu manusia yang menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan mutu kehidupan, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, dan sebagai anggota masyarakat dan bangsanya. Demikian juga dalam konsep pendidikan Islam, karakteristik manusia cerdas terdapat dalam konsep tujuan dan pendidikan Islam juga memiliki karakteristik sebagai pengemban amanat pelestari kebudayaan yang berhubungan dengan pengembangan kemasyarakatan yang diwujudkan pula dalam proses-proses pengembangan individual yang jamak dilafalkan sebagai insan kamil. Nah, dari beberapa penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep manusia cerdas dalam pendidikan multikultural dengan konsep insan kamil dalam pendidikan Islam bukanlah suatu hal yang berbeda atau bertentangan. Sebaliknya, kedua sesungguhnya suatu perwujudan yang memiliki dua nama. Keduanya adalah gambaran profil yang beriman dan bertakwa kepada Allah atau religius, cerdik pandai, energi kreatif, responsif terhadap masyarakat demokratis, memiliki keterampilan atau skill, berakhlak mulia, dan berperadaban. Nah, materi yang terakhir yaitu pendidikan multikultural dalam perspektif pendidikan Islam. Islam sangat syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebab melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah bagian horizontal dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman. Islam tidak hanya membahas norma-norma dan kaidah-kaidah ilahiyah, tetapi juga nilai-nilai yang berhubungan dengan dasar-dasar kemanusiaan. Nilai-nilai pendidikan multikultural tentang penguatan atau terhadap hak-hak asasi manusia, Islam berprinsip egalitarianisme, mempertahankan penghormatan pada hak-hak non-muslim dan segi hak-hak perempuan yang terkadang dianggap sebagai kaum lemah. Al-Quran sebagai sumber hukum utama Islam menyetujui adanya beberapa karakter pendidikan multikultural yang ada. Hal ini termasuk di dalamnya telah disampaikan mengenai karakter-karakter yang mengisyaratkan tentang multikulturalisme. Nah, ada beberapa karakteristik pendidikan berwawasan multikultural. Yang pertama, belajar hidup dalam perbedaan. Yang kedua, membangun kepercayaan dan saling pengertian. Yang ketiga, menjunjung tinggi saling menghargai. Yang keempat, terbuka dalam berpikir. Yang kelima, apresiasi dan interdependensi karakteristik. Dan yang keenam, resolusi konflik dan rekonsiliasi kekerasan konflik. Pendidikan multikultural memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita mengenai kehidupan damai yang diimpikan bangsa yang plural ini. Kehidupan yang bernuansa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pendidikan multikultural bertugas mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai kemajemukan sebagai suatu khazanah keilmuan yang harus diterima dan dipelajari oleh setiap peserta didik. Paradigma tentang pendidikan multikultural dan upaya-upaya untuk penerapannya di Indonesia kini mendapat perhatian yang semakin besar karena relevansi dan urgensinya yang tinggi. Pengembangan pendidikan multikultural tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat multikultural, yaitu suatu masyarakat yang majemuk dari latar belakang etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Namun, mempunyai tekad dan cita-cita yang sama dalam membangun bangsa dan negara. Indikator kesadaran multikultural dapat digambarkan melalui berbagai karakteristik. Yang pertama, memiliki kesadaran untuk belajar hidup dalam berbagai perbedaan. Yang kedua, kesadaran untuk saling percaya. Yang ketiga, kesadaran untuk saling menghargai. Yang keempat, berpikiran terbuka. Dan yang kelima, kesadaran ke arah resolusi konflik dan rekonsiliasi lewat kekerasan. Nah, kemudian pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. Di dalam Islam telah memberikan beberapa konsep hidup bermasyarakat yang real. Konsep itu diantaranya yang pertama adalah toleransi. Toleransi sendiri memiliki arti bersikap menghargai pendirian yang berbeda dengan pendirian sendiri. Nah, konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Yang kedua, dialog dan musyawarah. Dialog merupakan pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama dengan komitmen untuk saling belajar agar dapat berubah, tumbuh, dan berkembang. Islam memandang hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, tolong-menolong. Ya, keberbedaan atau keragaman itu harus disikapi secara arif dan juga bijaksana. Jika perbedaan itu ditata dengan baik dan teratur, maka akan menghasilkan sebuah peradaban yang kokoh dan tangguh. Yang keempat, silaturahim. Silaturahim adalah menyambung tali kekeluargaan dan kekerabatan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, barang siapa yang ingin dibukakan atau diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Nah, dalam hadis lain juga Tirmizi menyebutkan, sesungguhnya silaturahim itu menimbulkan kecintaan bagi keluarga, menumbuh kembangkan harta, dan menambah umur. Yang kelima, persaudaraan. Rasulullah mengajarkan konsep persaudaraan sejak pertama kali menyebarkan agama Islam. Perselisihan dan pertikaian yang ada menjadi luluh dengan adanya ajaran persaudaraan. Misalnya, ketika menyatukan kelompok Muhajirin dan Ansor. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural bukan hanya secara konseptual memberikan kesamaan hak atas peserta didik dalam kelas untuk mendapatkan kesempatan di bidang apa saja, melainkan juga menjelaskan kepada siswa bagaimana Islam membina hubungan yang baik dengan pengaruh tradisi di luar Islam yang pernah dibawa Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan di atas yaitu pendidikan multikultural dalam perspektif Islam secara esensial mengajarkan kepada manusia untuk bersikap egaliter meskipun berbeda, mampu membangun kepercayaan dengan pribadi yang berbeda suku, agama, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Kemudian muncul perilaku saling menghargai satu sama lain sebagai upaya untuk menghindari konflik dan pada gilirannya agar hidup berdampingan dengan saling peduli agar tercipta perdamaian di dunia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.